sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku, ikhwanil iman rahimakumullah, bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah dalam hidup kita, yang mesti hadir di dalam sanubari kita adalah tasyakkur ilallah, mensyukuri semua karunia nikmat Allah adalah sebuah keniscayaan bagi kita, wabil khusus ketika kita merangkai setiap amal ibadah kita. Oleh karenanya, sebesar apapun amal saleh yang telah kita torehkan, tidak akan menjadikan diri kita sombong, tidak akan menjadikan diri kita takjub. Justru sebaliknya, yang muncul adalah kerendahan hati, semakin takut kepada Allah, kian taat kepada Allah, karena menyadari seutuhnya beribadah pun kita tidak berlepas daripada biiznillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa tidak ada sejatinya yang kebetulan, kecuali semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula pertemuan kita mulai dari semalam hingga hari ini. Ini bukanlah sebuah kebetulan, kecuali ini merupakan sinyal baik yang Allah berikan kepada kita, bahwa sejatinya inilah bahagian dari cara Allah untuk menjawab bahagian doa-doa kita. Tak pernah luput dari setiap kalimat doa yang kita munajatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita mengharapkan hadirnya hasanah, kebahagiaan di dunia, wabil khusus lagi kebahagiaan di akhirat. Kadang kebahagiaan itu tak serumit yang kita bayangkan. Bisa salat jauh daripada hiruk pikuk, jauh daripada kebisingan, ternyata bahagian dari kebahagiaan. Bisa bangun salat tahajud 8 rakaat beserta witir hingga jadi 11 rakaat, ternyata bisa. Setidaknya sepulang dari sini minimal 2 rakaat salat tahajudnya, 1 rakaat salat witirnya konsisten kita latih dalam diri kita, mulai setiap pekan sekali, lanjut setiap 3 hari sekali, lanjut kemudian konsisten setiap malamnya salat tahajud. Tidak ada keseriusan yang kita lakukan dalam amal ibadah kepada Allah kecuali Allah juga serius mengurusi kita. Hanya saja kadang nyaris tak kita temukan dalam aktivitas amal kita yang kita serius continue menjalankannya. Ada kalanya lagi sur kita sholat duha, kita kerjakan. Besok-besoknya tak lagi sur, dilupakan. Begitu lagi semangatnya puasa Senin Kamis, kita lakukan. Bila tak lagi ada semangat, kita tinggalkan. Nyaris sulit kita dapati dalam amal ibadah kita yang kita serius melakukannya. Padahal para sahabat Nabi mencontohkan kepada kita justru menorehkan kebahagiaan di dunia hingga di akhirat itu tak serumit yang kita bayangkan. Justru amal-amal yang remeh-temeh kelihatan manusia, tapi bila mana serius dan didasari dengan ikhlas, insya Allah bukan tidak mungkin dia menjadi sebab hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Surga yang Allah bentangkan nanti di akhirat adalah satu janji yang Allah janjikan kepada setiap mukmin yang dia serius dengan keimanannya.
tapi tidak juga sulit bagi Allah menghadirkan firdaus-firdausnya di dunia. Bagaimana Allah menghadirkan anak keturunan yang saleh dan salehah. Bagaimana Allah menghadirkan pasangan hidup yang salehah. Bagaimana Allah menjadikan hadirnya kerukunan dalam rumah tangga. Ini bahagian dari hasanah, ini bahagian dari firdaus-firdaus yang Allah sajikan di dunia. Tak sulit bagi Allah. Sering juga kadang kita dapati ketika bicara tentang keseriusan beribadah ini, seolah kita tak punya tanggung jawab, kecuali semua itu ustadz, kiai, haji, syekh lah yang melakukannya. Kalaulah kemudian paradigma kita berpikir seperti itu, lantas apa yang menjadi hujjah kita nanti di hadapan Allah agar Allah bersedia meridai kita? Allah meridai kita, Allah tidak memberikan patron kita harus menjadi seorang kiai besar, kita harus menjadi seorang ulama, ustadz kabir. Tapi yang Allah ingin lihat adalah kesungguhan dalam kita taat beribadah kepada Allah. Ada hal yang kadang sering kita lalai, wabil khusus dengan waktu luang. Kadang dalam aktivitas kerja kita ada waktu luang yang begitu banyak. Tapi sudahkah kemudian kita bermanfaatkannya semaksimal mungkin? Apakah itu dengan membaca Al-Quran? Apakah itu dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat? Oh, saya kan bukan ustaz. Kalau ustaz ialah diamnya zikir. Ustaz ialah ada waktunya baca Quran. Sungguh ini adalah tipu daya syaitan, tipu muslihat syaitan yang mengkibiri kita. Dia akan terus kemudian membujuk rayu kita dengan berbagai macam propaganda hingga akhirnya kita jauh dari nilai ketaatan. Semula kita mau baca Quran, tiba-tiba kita lihat, wah, saya kan bukan ustaz, saya kan bukan anak pesantren, saya kan hanya kerja di JNE, perusahaan. Mengapa saya kemana-mana harus baca Quran? Mengapain saya harus sibuk banyak zikir? Padahal sebenarnya ketika diisi dengan kebaikan-kebaikan waktu luang yang kita punya, bahkan kadang menjadi sebab hadirnya banyak solusi di tengah problem yang kita alami. Dan ini janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak jalan keluar yang Allah bisa hadirkan, melebihi dari banyaknya persoalan yang kita hadapi. Banyak rezeki yang Allah bisa kucurkan, melebihi dari ekspektasi yang kita punya. Hanya saja yang menjadi persoalannya, seberapa yakin kita. Yang menjadi kegembiraan kita adalah saat ketika kita taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Saat ketika berkumandang azan, terteguh hati kita, ya Allah, masih bisa ku dengar azan. Ya Allah, berarti masih bisa aku lagi untuk salat. Begitu banyak orang-orang sebelumku yang menginginkan mendengarkan azan ini, tapi tak lagi memiliki kemampuan. Akhirnya apa? Begitu dia sampai ke tempat sujudnya, yang muncul adalah bersyukur kepada Allah, memperpanjang bilangan rakaat, memperpanjang bacaannya setiap rakaatnya. Sebagai apa? Sebagai sebuah bentuk keseriusannya. Mungkin ini adalah rakaat-rakaat terakhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya. Ketika nanti kata Rasulullah di padang mahsyar ada orang dibangkitkan, salatnya rajin, tapi pahala salatnya satu rakaat pun tidak diangkat kecuali hanya sejengkal di atas kepalanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Tadi malam menyaksikan The Messenger of God, pesan-pesan melalui film kurang lebih 3 jam, yang saya
membersamainya hanya 1,5 jam. Habis dari itu tidak sanggup lagi masuk tenda istirahat. Banyak pesan-pesan yang disampaikan. Dan begitu saya tanya tadi, Arif, apa pendapat teman-teman sehabis menonton itu? Tanggung Ustadz. Ya, itulah yang juga saya rasakan ketika menyaksikan film itu. Kenapa? Karena justru di akhir-akhir hilang ngantuk kita dibuatnya. Dan semakin bertanya, waduh, sehabis itu apa? Dan seterusnya. Bagaimana kita bisa memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sedang kita tak mengenalnya? Coba bayangin, hanya beberapa jam saja dipertontonkan potret kehidupan saat Rasulullah dilahirkan ke muka bumi saja sudah mulai memunculkan rasa cinta dalam diri kita. Apatah lagi ini menjadi harian, terus hadir cerita-cerita ini di tengah-tengah keluarga kita. Tidak akan sulit kita dapati diri kita, istri dan anak kita, kecuali merindukan bertemu dengan sosok Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya, jika kita hanya sibuk mengurusi dunia kita, tidak memperhatikan akhirat, yang muncul adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dan terlihat kemudian generasi sesudah kita bukanlah generasi yang Allah janjikan dalam Quran surah Al-Ma'idah, generasi yang Allah cintai, dan Allah pun mencintai generasi itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami, di sini semuanya adalah pengurus Masjid BKM Al-Isra. Materi kita subuh ini berkaitan dengan memakmurkan masjid. Seorang yang memakmurkan masjid, setidaknya ada 3 hal keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang yang memakmurkan masjid adalah seorang yang membuktikan ketegasan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis Rasulullah ketika sahabat melaporkan, "Ya Rasulullah, lihat itu orang berbondong-bondong ke masjid." Seolah mereka ingin menampakkan keberadaan iman dalam diri mereka. Bukankah mereka sombong? Kata Rasulullah, tidak. Hadirnya mereka berbondong-bondong ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala adalah bahagian tanda mereka meneguhkan keimanannya. Yang pertama. Yang kedua, seorang yang memakmurkan masjid adalah seorang yang nanti mendapatkan naungan di hari kiamat. Sebagaimana kata Rasulullah, hanya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tak lagi ada naungan selain naungan Allah. Satu di antaranya adalah syabab, pemuda yang menghidupkan masjid, yang cinta kepada masjid. Makanya Rasulullah ketika berjalan menuju Madinah, singgah kemudian di Kuba, yang pertama beliau lakukan adalah mendirikan masjid. Itulah masjid pertama, Masjid Kuba. Sesampainya di Madinah, Rasulullah juga membuat masjid. Itulah dia Masjid Nabawi. Yang Rasulullah bangun bukan hanya fisiknya, tapi peradaban muncul berawal dari masjid. Rasulullah banyak bercerita, Rasulullah banyak membangun strategi di masjid. Inilah sebenarnya urgensi masjid. Bukan hanya sekadar selepas salat, zikir, masjid selesai. Bukan. Tapi masjid bagaimana juga menjadi tempat, menjadi wadah. Ada seorang yang punya persoalan, begitu dia masuk masjid, keluar dari masjid, persoalannya selesai. Dan inilah sekarang yang sebenarnya nyaris tak terlihat di masjid-masjid yang ada. Padahal begitu banyak orang ketika masuk masjid,
ingin mencari ketenangan. Ada yang punya masalah dengan rumah tangganya, ada yang punya masalah dengan pekerjaannya, ada yang punya masalah dengan kakak adiknya, ada yang punya masalah dengan orang tuanya. Tapi tidak bisa ada kemudian tempat dia untuk berkonsultasi di dalam masjid. Habis sholat masing-masing cabut, habis selesai sholat masing-masing dengan aktivitasnya. Ini menjadi terobosan baru. Kalau Masjid Al-Isra mau lakukan, ada konsultan agama, ada konsultan yang siap untuk berdiskusi. Sama halnya seperti sekarang ini, orang sulit mendapati tempat dia berkonsultasi, tempat dia mencari solusi ketika hadir di dalam dirinya banyak masalah. Nggak tahu di mana. Hingga akhirnya kadang tanpa memiliki ilmu, akhirnya dalam pernikahan pun terjadi hal-hal yang sebenarnya penuh dengan kekeliruan. Apa maksudnya? Seperti terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Tidak ada ilmunya. Al-Quran membatasinya hanya 3 kali talak bagi istrinya. Begitu dia dengar sekali 2 kali pengajian, wah, saya 3 kali kayaknya lebih udah Ustaz. Nah begitu. Kenapa? Karena tidak ada tempat berkonsultasi. Ada sebenarnya yang disiapkan oleh negara, itulah dia Kementerian Agama melalui KUA. Tapi KUA konsentrasinya sekarang hanya sibuk untuk menikahkan saja. Tapi bagaimana memelihara pernikahan, ini yang terjadi kekosongan. Ini hanya sekedar contoh. Jadi ketika di masjid disiapkan ada ruang, ada tempat untuk orang bisa berkeluh kesah, tempat orang untuk bisa berdiskusi, bertukar pikiran, ini menjadi sebuah nilai yang mungkin di masjid-masjid lain tidak didapati. Yang mungkin di masjid-masjid itu ada imamnya, ada syekhnya, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya masjid tidak membutuhkan itu, baru kemudian menghadirkan pelayanan-pelayanan yang saya maksud tadi. Mungkin ditunjuk saja beberapa orang yang dianggap mumpuni, yang bisa memberikan nasihat dan wejangan. Dibuat jadwalnya di dalam masjid. Jadwal konsultasi agama, jadwal konsultasi problematika kehidupan. Dibuat ruang-ruang privasi yang mungkin dia ketika mau mengadukan persoalannya malu dihadapi orang banyak. Siapkan mungkin nomor kontaknya, siapkan WA-nya, dan saya menawarkan diri, hadirkan WA saya di situ. Kalau ada persoalan, saya jawab. Jadi apa yang dijadikan di masjid itu bukan hanya sekedar menghidupi dirinya dengan kebutuhan rohiyahnya, tapi juga memberi solusi terhadap problematika kehidupannya di dunia. Karena kita masih di dunia. Nah, seperti Arif bilang tadi malam kan, kita ini perlu salat saja, puasa saja, tak makan-makan gitu. Ya. Puasa, salat itu makan, tapi makanan untuk rohiyah. Makanan untuk jasa dia, ya mungkin nasi goreng, ya kan? Kode keras ya. Karena kata chef kita tadi malam, besok nasi goreng Ustaz. Masya Allah. Karena kalau untuk buat nasi gurih agak kurang percaya saya. Karena kelapanya cuma 1. Itu pun belum dibelah. Udah bagus kelapa itu enggak? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan naungan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan rahman dan rahimnya ketika kita serius mengurusi masjid. In tansurullah yansurkum. Siapa yang serius menolong agama Allah, maka Allah pun serius mengurusi kita. Allah pun akan mempercepat pertolongannya kepada kita. Kadang begitu banyak persoalan yang rumit menurut kita, tapi bisa jadi teramat mudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
ketika hati seseorang dalam keadaan teduh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati orang yang teduh itu sering berzikir kepada Allah. Yang terjadi apa ketika hadir ketenangan dalam batin? Ketika ada masalah, tak langsung panik, tenang, menyejukkan. Nah, tenang itu kapan? Tenang itu bukan saat ketika suasana seperti ini. Tenang itu justru perlu dibuktikan ketika terjadi hiruk pikuk, ketika terjadi persoalan yang muncul, ketika terjadi pertikaian, perkelahian, ketika terjadi ada hak kita yang dirongrong. Disitulah kemudian hadir ketenangan. Saya kan mestinya harusnya marah. Saya yang benar. Yang saya lakukan benar. Tapi dia yang melakukan kekeliruan. Itu kata logika kita. Tapi iman kita mengatakan, seberapapun dia salah, dia adalah saudaraku. Begitu. Seberapapun saya benar, belum tentu menjadi sebab Allah mengampunkan dosaku. Masih banyak dosa saya. Inilah yang disampaikan seorang Syekh Ali Jubair ketika dia telah mendapatkan kezaliman, ditikam tangannya. Satu kalimat yang saya ingat betul yang dia ucapkan apa? Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah mengampuni dosaku. Coba. Mengapa dia bisa mengatakan kalimat itu? Dia bisa mengutarakan kalimat itu disebabkan karena setiap waktu yang ia ingat adalah bagaimana caranya agar Allah mengampuni dosanya. Setiap kali dia melakukan ketaatan, setiap kali dia sholat, zikir, tabligh akbar, dan seterusnya, dia merasa itu masih kurang agar Allah kemudian ampunkan semua dosanya. Hingga saat ketika ada orang zalim kepadanya, tidak serta-merta yang dia lihat, saya yang benar, kamu yang salah. Tapi dia kemudian tarik ke dalam dirinya, ya Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin-Mu. Sekalipun yang aku rasakan adalah kezaliman atas orang lain terhadapku, pasti ada hikmah besar di belakangnya, pasti ada iktibar, pasti ada fadail di dalamnya. Dan diantaranya adalah ini menjadi hujjahku di hadapanmu ya Rabb, agar engkau sudi kiranya mengampuni dosaku. Nah itu. Jadi tidak serta-merta mencari kesalahan orang. Karena kadang dalam kehidupan kita lebih sering mempersiapkan kalimat, mempersiapkan pembuktian untuk menjelaskan ke orang lain bahwa kita adalah orang baik. Padahal dengan sendirinya orang tak membutuhkan lisan kita, Allah tidak membutuhkan kesaksian, orang lain tak membutuhkan kesaksian kita, tapi orang lain akan dengan sendirinya bisa menilai siapa diri kita dengan melihat bagaimana gerak-gerik kita, bagaimana akhlak keseharian kita. Ketika orang melihat gerak-gerik kita, akhlak kita adalah akhlak yang baik, maka seberapapun orang menilai kita adalah orang tak baik, pandangan baik orang kepada kita tidak akan berkurang sedikit pun. Hanya saja yang menjadi orientasi kita bukan itu. Yang menjadi orientasi kita adalah bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kecil dipandang manusia yang kita selalu berikan dengan ikhlas, bisa jadi menjadi sebab satu demi persatu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir banyak kebaikan, hadir banyak kemuliaan, karena kita tidak tahu dari jalur kebaikan mana yang kita lakukan hingga akhirnya Allah menghadirkan kebahagiaan bagi kita. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan bukan hanya sekedar melekat dalam diri kita, tapi kebahagiaan itu maknanya luas. Tapi kadang kebahagiaan itu justru bisa dirasakan manakala Allah menguji kita. Kapan? Terdengar oleh kita emak kita sakit di kampung, terdengar oleh kita anak kita tak kunjung sehat, terdengar oleh kita istri kita sakit, dan seterusnya. Di situ kita baru merasakan, ya Allah, ternyata
mereka itu kebahagiaanku. Saat ketika engkau menguji mereka, bukan menguji aku, tapi ujian itu berasa untukku. Apatah lagi mereka berpulang ke rahmatullah, barulah kita merasakan betapa berharganya, betapa bernilainya Allah menghadirkan mereka untuk kita. Akhirnya apa? Penyesalan. Makanya penyesalan itu biasanya datang di akhir. Kalau di awal bukan penyesalan, tapi kesadaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memakmurkan masjid tidak harus menjadi pengurus BKM. Terlebih kalau sudah diberikan amanah menjadi pengurus BKM, artinya apa? Artinya ada amanah di pundak kita untuk lebih serius mengurusi rumah Allah. Tapi bagaimana agar orang tertarik sebagaimana kita tertarik menghidupkan rumah Allah? Tidak butuh kalimat yang indah, tidak butuh kata-kata yang indah. Yang dibutuhkan orang saat ini adalah tauladan hasanah. Orang lihat, ada nggak hubungan ketika rajin sholat dengan kepribadian yang indah? Semakin jujur, semakin baik, semakin lemah lembut. Ketika tidak terlihat hal itu, tidak akan terbangun kesadaran oleh orang-orang di sekitar kita untuk kian taat kepada Allah. Oleh karenanya sebanyak apapun orang yang membenci Rasulullah, sungguh yang mereka benci bukanlah Rasulullah. Sungguh yang mereka benci bukanlah seorang yang bernama Muhammad. Kebencian mereka adalah saat ketika yang dibawa Rasulullah itu adalah syariat baru, yang itu merupakan pembeda dengan syariat yang mereka telah jalankan. Itu saja yang membuat kebencian dalam diri mereka. Maka sangat menarik satu di antara film tadi malam itu, ketika ada ungkapan Abu Sufyan kepada Abdul Muthalib, bahwa ia mengatakan, sungguh aku yakin agama yang dibawa oleh Muhammad, tapi aku tidak mau kelihatan bahwa aku ikut dan aku yakin dengan hal itu. Tapi ketegasan Abdul Muthalib mengatakan apa? Sekiranya kau yakin dengan keimanan Muhammad, mengapa engkau menyembunyikannya? Dan ungkapan ini juga merupakan ungkapan rentetan ketika Umar masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, ya Rasulullah, jika ini adalah kebenaran, maka kita tidak perlu menyembunyikannya. Kita harus menampakkan dakwah ini dengan terang benderang. Inilah yang disampaikan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawi, bahwa masuknya Umar ibn al-Khattab ke dalam Islam adalah fase dakwah terang benderang. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bukan Abu Bakar, kita bukan Umar, kita bukan Utsman, kita bukan Ali. Kita adalah kita yang Allah senantiasa akan melihat sejauh apa keseriusan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah percepat menyelesaikan urusan-urusan kita. Ingat, seberapapun kita hebat ingin menata, ingin menyusun, ingin menyelesaikan problem hidup kita, pasti kita akan menemukan banyak batasan dan benturan. Siapa yang mengurusi anak istri kita kalau kita sudah meninggal? Siapa yang mengurusi kita? Bisa kita lagi punya WA-WA-an sama mereka kalau sudah kita meninggal? Tak bisa. Tapi ketika yang kita sadari, yang membentuk, yang memelihara, yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cukuplah kita tanamkan ke dalam sanubari keturunan kita ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat kapan dan dimanapun mereka berada tanpa pengawasan kita, hadir muraqabatullah. Mereka tahu mereka sedang diawasi Allah. Ya.
Mereka sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti yang tadi malam saya katakan. Kalau kita melakukan sesuatu, timbangannya adalah kebermanfaatan untuk kita, maka sesungguhnya kita akan jauh dari kebaikan itu. Tapi kalau kita menyadari tak ada kebaikan kecuali dibalas kebaikan, ya. Bahkan di dalam Quran dikatakan apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Inilah bahagian dari konsep taubat yang Allah tawarkan di dalam Quran. Kita punya salah di masa lalu, kita bertaubat, kita minta ampun, kita menyesal, kita berhenti, dan kita harus bersegera melakukan kebaikan-kebaikan di masa-masa berikutnya. Pertemuan kita ini memang singkat, tapi harapannya pertemuan ini mengawali untuk kita mengisi ruang yang panjang dalam kehidupan kita. Yang membuat pertemuan ini istimewa bukan panitia. Yang membuat pertemuan ini menarik bukan JNE. Tapi mengistimewakan dan menariknya acara hari ini serta berkesannya acara hari ini adalah kita. Kalau batin kita, kalau diri kita mengatakan acara ini biasa-biasa aja kok, ya biasa. Sebagaimana Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi kalau acara ini mengawali kita kemudian untuk mempersaksikan diri kepada Allah, ya Rabb, dulu aku memang seperti itu, tapi hari ini aku sudah mulai terbangun dari tidurku. Insya Allah, mudah-mudahan aku bisa satu demi satu menjalankan syariatmu, yang itu juga bahagian dari ketauladanan untuk anak dan keturunanku. Jadi kalau seandainya bisa sholat tahajud sepekan sekali, alhamdulillah. Tingkatkan terus, tingkatkan terus. Bahkan kalau seandainya sudah berumah tangga, ya seperti Al-Hafiz, ya, bangun sholat tahajud berjamaah, kemudian saling membangunkan untuk sahur, puasa Senin Kamis, enak itu. Heru bentar lagi dapat tuh. Jadi ini yang perlu dibangun. Karena hakikat pernikahan itu kan begitu, harus semakin menambah kecintaan kita kepada Allah. Harus saling membangun itu. Sama kayak kita nanti juga di lingkungan JNE. Jangan pernah bosan untuk menawarkan kebaikan diri kita kepada mereka. Jadilah kita sebagai pilot project kebaikan itu di masyarakat JNE. Jangan merasa kurang kemuliaan kita bila mana ada orang di sekitar kita amalnya lebih baik dari kita. Merasa kemudian kurang kemuliaan kita di sisi Allah, berkurang nilai kita, karena justru orang yang kita dakwahi amalnya lebih dahsyat. Nggak ada itu. Itu hanya tipu daya syaitan dalam hati kita. Karena dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, syaitan itu begitu halus main dalam hati kita. Sampai-sampai kadang kemudian kita ditipu daya melakukan kebaikan, justru sebenarnya itu bukan kebaikan. Bahkan justru sebenarnya yang Rasulullah tawarkan ada namanya amal jariyah. Inilah yang terus mengalir walau justru hidup kita telah berakhir. Kapan itu? Ketika ada manfaat kita kasih sama orang lain, dia mengamalkannya, akan terus mengalir. Kita pun bisa melakukan itu terhadap siapa? Anak-anak kita di rumah. Sambil duduk, sambil selesai makan, baca surah-surah pendek. Satu saja dalam surah Al-Quran, dia bisa lengket hafalannya karena sebab kita. Kelak itu menjadi hujjah di hadapan Allah. Dari mana kau hafal ayat itu, nak? Kata Allah. Dulu ayahku pulang dia dari kantor, dari JNE jam 11 malam.
Kebetulan saya belum tidur. Dibacakannya Qul huwallahu ahad, lama-lama hafal saya. Tapi janganlah pula Qul huwallahu ahad aja. Kata Ustaz itu Qul huwallahu ahad. Sama kayak ketika Amirul Mukminin ngeronda, ya kan? Umar bin Khattab. Dia dapati satu rumah, satu bilik yang ketika bangun setiap malam tahajudnya, bacaannya setelah Fatihah Qul huwallahu ahad. Sampai lagi kemudian mutar segala macam, berakhir di situ lagi lewat bacaannya itu juga Qul huwallahu ahad juga. Hingga akhirnya rasa penasaran muncul, dia ketok itu rumah, dia bertamu bertanya, mengapa hanya Qul huwallahu ahad yang engkau baca setelah Al-Fatihah? Kalau kita agaknya dalam hati menjawabnya biar cepat, Ustaz. Tapi beliau menjawab kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika aku membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, semakin aku merasa begitu dekat dengan Allah. Semakin aku merasa begitu nyaman ketika melaksanakan salat itu. Itu. Tapi begitu juga pulang dari sini, jangan pula jadi imam nanti di masjid kan. Qul huwallahu ahad rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Besok kata orang, itu Ustaz Qul huwallahu ahad itu. Kenapa bacaannya Qul huwallahu ahad? Artinya apa? Harus ada kemudian keseriusan kita ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak ada prestasi besar kecuali diawali dengan kerja-kerja yang besar. Di sela waktu luang kita, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Boleh jadi sebab mandeknya rezeki kita. Banyak doa yang tak dikabulkan. Kenapa? Banyak dosa. Jadi mungkin kalau dosa itu sudah mulai diurai, menjadi sebab kemudian Allah satu persatu doa kita diijabah. Dan tidak setiap doa persis Allah akan kabulkan sesuai dengan apa yang kita pinta. Ada kalanya kita ingin minta keteguhan iman kepada Allah, justru Allah uji kita dengan kehilangan salah seorang saudara kita yang kita cintai. Karena Allah tahu persis cara menempa diri kita itu kayak apa. Dan Allah juga tahu persis porsi kita itu seberapa. Tahu. Hanya saja kadang realitas membuktikan kita merasa lebih pandai mengenali diri kita ketimbangi Allah mengenali diri kita. Maka tak jarang kadang sehabis sholat doanya maksa. Ya Allah, jadikanlah aku di JNE kepala ini ya Allah. Kalau nggak jadi kepala, jadi kupingnya pun jadi gitu. Padahal apa? Padahal belum cukup syarat. Sama kayak mau menyembelih hewan kurban. Dipaksain tuh. Begitu ditengok, waduh ini anak lembu. Dan juga bukan berarti kalau kecil nggak cukup syarat. Yang besar pun kan juga nggak cukup syarat. Karena beberapa kali saya survei melihat lembu kurban, ada lembunya besar. Kata tukang lembunya, ini belum ada 2 tahun usianya. Ini kecil, tapi udah 3 tahun. Nah, artinya apa? Besar kecil fisiknya itu tidak menentukan kapasitas kita, kapasitas dia. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas nilai yang ada dalam diri kita, value. Semakin kita bernilai, semakin kita berharga. Semakin kita berharga, semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan orang lain. Sebagaimana tagline kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah sebenarnya sejati diri seorang mukmin dalam kehidupan ini. Makanya saat ketika Rasulullah kemudian wafat, hampir semua orang mengatakan dirinya lah yang paling dekat dengan Rasulullah. Saya paling dekat dengan Rasulullah. Saya paling dekat. Rasulullah itu pernah menyelesaikan problem keluarga saya. Begini. Yang lain begitu. Kalau awak nanti meninggal, kan dalam Ustaz Hendra itu, Allah cuma sekalinya dia datang. Tak kenal kami lagi gitu. Itu yang kita takutkan. Kenapa?
Karena satu di antara interaksi kita dengan mukmin satu dengan mukmin yang lain, apa? Karena bisa saling memberikan syafaat satu sama lainnya. Memberikan kesaksian kepada Allah bahwa kita pernah bersungguh-sungguh berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik di dalam sebuah hadis Nabi. Imam An-Nawawi menjadikan dalam satu kitab Al-Arba'in. Hadis ini sangat pendek di antara hadis-hadis yang lain, tapi menjadi pedoman bagi kehidupan. Apa bunyi hadisnya? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, artinya apa? Kalau kita banyak mengalami kegalauan, problem dalam kehidupan, cepat-cepat balik kepada agama. Oh, aku kalau banyak masalah, Ustaz, kalau sholat dan tidak bisa khusyuk lagi. Justru ketika kita tak mau sholat, makin jauh kita dari khusyuk. Tapi kalau kita mau memberanikan diri, khusyuk tak khusyuk, yang penting sholat aja dah. Cepat atau lambat, kekhusyuan, ketenangan Allah akan hujamkan dalam batin kita. Cemana lah mau khusyuk, sedang ketika sholat sudah terlihat terbujur kaku emak kandung yang kita cinta. Masuk waktu sholat, kita juga harus sholat. Campur aduk perasaan. Allah tahu. Tak perlu Allah diajari, ya Allah, tolonglah maafkan, tidak bisa khusyuk kali sholat ini. Aku masih berduka, aku masih sedih. Allah tahu bagaimana keadaan kita, dan Allah tahu apa yang menjadi kegalauan dalam batin kita. Tapi kalau seandainya kita tidak mau berjuang, tidak mau mencoba, kapan kita akan menemukan kekhusyuan dalam salat? Bagaimana seseorang mau khusyuk dalam salat kalau dia tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu? Satu di antaranya apa? Salat ala waktiha. Salat tepat pada waktunya adalah amal yang sangat dicintai Allah. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, yang pertama kata Rasulullah, salatu ala waktiha. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. 3 amal yang bila kita kerjakan akan mendapatkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak penting bagi Allah tataran amal kita sama dengan para nabi dan para sahabat. Yang Allah ingin nilai dari kita adalah sejauh apa ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan sesuai dengan batas kemampuan yang kau punya. Walau ayat sebelumnya Allah mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah ini membangun sebuah kesadaran bagi kita bahwa menghidupkan agama adalah menjadi kebutuhan hidup kita. Salat adalah kebutuhan kita, zikir adalah kebutuhan kita. Dan sepulang nanti dari sini, hadirkan ketenangan batin kita agar dirasakan orang-orang yang menunggu kita di rumah. Istri kita, anak kita, orang tua kita. Agar setiap kali kita melakukan acara seperti ini, bertambah nilai dalam diri kita dan dirasakan oleh mereka. Dan inilah yang sangat mahal dalam setiap kali kita melakukan acara-acara. Banyak acara-acara yang lain, bakar ikan, makan ayam, ya itu biasa. Tapi yang paling mahal tuh acaranya begini. Saat kita bisa merenung dalam setiap amal ibadah kita. Lihat itu, gemercik air dan batu. Mulai dari kita hadir sampai sekarang, dia seolah mengiringi setiap kegiatan kita di sini, seperti memunculkan nada yang membuat kita tenang. Ya, padahal mereka berbeda.
Sebagaimana Arif bilang, hadir keharmonisan. Kalau seandainya mereka berantem, habis juga kita di sini. Tapi mereka slow saja. Artinya apa? Memang keharmonisan itu justru karena ada perbedaan. Karena nggak menarik kalau seandainya yang nikah itu Ucok dan Asep. Justru kalau yang menikah itu laki-laki sama perempuan, bisa hadir keharmonisan. Kalau laki-laki sama laki-laki cuma anak, nggak bisa. Justru karena kita berbeda, makanya di JNE ini kita nih juga banyak perbedaannya masing-masing satu sama lain. Tapi jangan fokus kepada perbedaan, lihat kesamaan. Oh, kawan nih dia nggak suka yang begini. Oh, saya jangan terlalu bercanda sama dia. Dia nggak suka dibercandain kali. Bisa-bisa dia sakit hati, stroke dia. Oh, kalau yang ini harus dibercandain. Kalau serius sekali, waduh, naik gulanya nanti. Jadi pandai-pandai kita. Bukan sebaliknya. Wah, aku orang Batak. Aku kalau orang Batak tua apa yang mau kusampaikan, kusampaikan. Masalah dia sakit hati itu nomor 9. Nggak bisa begitu. Silakan kita menjadi orang Batak, silakan kita menjadi apapun. Tapi ingat, kita adalah muslim yang bukan hanya sekedar mementingkan hak pribadi, tapi juga memperhatikan hak orang di sekitar kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat, sekaligus membangun kesadaran bagi kita, kalau bukan hari ini kita melakukan perubahan-perubahan besar dalam diri kita, lantas kapan kita mau mewujudkan mimpi-mimpi besar kita? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.